Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jumbang Soloan Putra Tambunan. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Surabaya, kelas 10 TKJ 2. Saya di sini untuk mempraktekkan sifat-sifat koloid, yaitu efek Tyndall, koagulasi, koloid pelindung, dan absorpsi. Pertama, apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Ya, pertama kita akan mempraktekkan sifat koloid yang pertama, yaitu efek Tyndall. Di sini sudah disiapkan gula, kopi, dan susu. Susu putih ya, kental manis. Nah, pertama yang kita lakukan adalah meletakkan bahan tersebut di dalam gelas. Cukup. Kopi. Dan yang terakhir susu untuk kental manis. Nah, di bahan-bahan ini terdapat bahan campuran yang berbeda. Yang pertama adalah kopi. Kopi ini bahan campuran jenis suspensi, dan susu ini termasuk bahan campuran koloid, dan gula termasuk jenis campuran larutan. Nah, setelah ini kita kasih air. Kita aduk. Sebelum kita melakukan praktek efek Tyndall, saya akan memberi pengertian apa itu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oke, pertama yang kita praktek adalah larutan dulu. Kita tes menggunakan senter. Nah, di sini terlihat sinar ini bisa menembus cairan di dalam gelas tersebut atau larutan. Ini tampak yang dari atas. Cahaya bisa menembus larutan ini disebabkan karena partikel yang di dalam larutan ini sangatlah kecil, sehingga tidak bisa menghamburkan cahaya yang diberikan oleh senter. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dalam bahan campuran koloid. Oke, ini bahan susu atau bahan campuran koloid. Kita akan tes menggunakan senter. Ya, di sini terlihat
bahwa cahaya yang diberikan oleh senter tidak dapat menembus cairan ini atau bahan campuran koloid ini. Tampilan dari atas. Ya. Ini disebabkan karena partikel yang di dalam koloid sangatlah besar sehingga bisa menghamburkan cahaya atau sinar yang diberikan oleh senter. Kita lanjutkan untuk jenis campuran suspensi. Selanjutnya suspensi otokopi. Ya, di sini terlihat sama seperti koloid tadi, sinar dapat dihamburkan oleh jenis bahan campuran tersebut. Suspensi. Kita lihat dari atas seperti ini, seperti koloid tadi. Ya, kita akan lanjut ke praktek efek yang lainnya, yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Seperti pengertian tadi, kita akan mempraktekkan jenis tersebut, sifat tersebut maksud saya. Ya, berikut videonya. Masukkan susu ke dalam gelas. Ya, dan memberi sedikit air. Kemudian kita aduk sampai merata. Ya, ini termasuk jenis bahan campuran koloid. Untuk terjadinya koagulasi, kita akan memberikan jeruk nipis ke dalam susu tersebut. Ya, cukup, kita aduk. Di sini sudah terlihat bahwa terjadi penggumpalan selama didiamkan selama 5 menit. Akan mempraktekkan efek dari koloid pelindung. Selanjutnya adalah koloid pelindung. Apa itu koloid pelindung? Koloid pelindung adalah suatu bentuk campuran kasar yang ditambahkan pada ke dalam suatu sistem koloid agar stabil. Ya, kita akan mempraktekkan koloid pelindung tersebut. Berikut videonya. Tuangkan susu dulu. Cukup. Kita berikan air. Lalu kita aduk. Oke, setelah diaduk merata, kita akan berikan minyak. Nah, cukup. Lalu kita aduk. Apa ini larut apa tidak? Kita lihat. Ya, bisa kita lihat minyak dan susu tidak bisa menyatu karena adanya koloid pelindung. Mengapa demikian? Karena ketika koloid liofil dicampur dengan koloid liofob, maka koloid liofil akan melindungi koloid liofob dari proses koagulasi.
Karena koloid liofil melindungi koloid liofob, maka kemudian disebut dengan koloid pelindung. Oleh karena itu, susu dan minyak tidak dapat menyatu karena adanya koloid pelindung. Adalah efek absorpsi. Pengertian dari absorpsi adalah peristiwa di mana suatu zat menarik zat lain yang berada di sekitarnya untuk berinteraksi dan berikatan dengan zat tersebut. Ya, itu yang terakhir. Mungkin hanya itu saja yang saya beritahu. Jika ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.